Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu syar'i itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Sehingga tidak ada alasan atau uzur bagi kaum muslimin atau muslimat untuk tidak menuntut ilmu tersebut. Demikian para a'immatus salaf, betul-betul mereka sangat hirs dan semangat yang luar biasa ketika mereka menuntut ilmu syar'i. Dan demikian pula mereka dalam mengajari anak-anaknya, dalam mendidik anak-anaknya. Karena memang sesuatu yang wajib, sehingga mereka betul-betul menjadikan menuntut ilmu itu sebagai suatu amalan yang mereka utamakan, yang mereka utamakan. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, al-ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Bergelut dengan ilmu, sibuk dengan talabul ilm, itu tidak ada bandingannya, nggak ada yang menyamainya. Amalan itu tidak ada yang membandinginya, nggak ada yang menyamainya bagi orang yang ikhlas niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga semangat dalam menuntut ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semangat di dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Abu Amr Ad-Dani ditanya dengan pertanyaan aina thariqul jannah, apa atau kemana jalan menuju surga itu, ya apa? Ditanya, tadri ya akhi aina thariqul jannah, engkau tahu wahai saudaraku, kata penanya kepada Abu Amr Ad-Dani rahimahullah, jalan menuju surga. Dijawab oleh beliau, tariquha al-Qur'anu tsumma sunnah. Jalan menuju surga itu
adalah Al-Quran, kemudian Sunnah. Dan yang seperti itu mereka perjuangkan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam Syiar Alamun Nubala menyatakan, "Yambaghi lirrajul an yukriha waladahu 'alal ilm fa innahu mas'ulun anhu." Seharusnya bagi seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, itu memaksa anaknya untuk thalabul ilm. Tentu dengan cara yang baik, mengawal, menasihati, mengarahkan, menghasut terus supaya thalabul ilm. Kenapa demikian? Fa innahu mas'ulun anhu. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Yazid ibn Ma'mar rahimahullah dalam kitab Mausu'ah karya Ibnu Abi Dunya, kata Yazid bin Ma'mar, "Al-ilmu fi sighar kanaqshi fil hajar." Memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada anak di usia dini itu ibaratnya mengukir batu. Artinya betul-betul menancap dan betul-betul usia emas anak-anak itu. Sehingga banyak di kalangan ulama salaf yang mereka hafal Al-Quran di bawah 12 tahun. Banyak dari kalangan ulama salaf, yang ngajari anaknya itu mereka hafizul Quran di bawah 12 tahun. Itu usia emas itu. Makanya mereka para ulama salaf betul-betul sangat perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Asupan agamanya itu betul-betul sangat diutamakan oleh mereka. Ibnu Umar radhiyallahu an dalam Mausu'ahnya Ibnu Abi Dunya menyatakan, kata beliau, kana berarti para sahabat. Ketika beliau katakan kana berarti para sahabat, yu'allimus sabi as-shalah idza arafa yaminahu min shimalih. Para sahabat itu mengajarkan anaknya sholat ketika sudah tahu faham mana kanan mana kiri. Apa syahidnya di sini? Syahidnya perhatian mereka kepada anak-anaknya gitu loh. Kenapa? Karena itu hak anaknya. Berarti kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Dan mereka selektif dalam mencari guru. Para a'immatus salaf selektif, tidak sembarangan. Nanti akan diterangkan bagaimana hadits Nabi dan aqwal a'immatus salaf dalam perkara ini. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Contoh misalnya apa yang disebutkan dalam Al-Muntazam dari Ali bin Asim rahimahullah. Kata Ali bin Asim, dafa'a ilayya abi mi'ata alfi dirhamin wa qala idhab fala ara wajhaka illa bi mi'ati alfi hadithin. Kata Ali bin Asim, aku oleh ayahku, oleh abiku diberi 100.000 dirham. Nih, 100.000 dirham. Ayo, pergi sana. Pergi cari ilmu. Aku tidak akan melihat wajahmu
Bahasa lain, jangan kamu pulang sampai kamu membawa 100.000 hadis baru pulang. Seperti itu mereka dalam mendidik anaknya. Kenapa? Fa innahu mas'ulun anhu, karena dia akan diminta bertanggung jawab tentang pendidikan anaknya, dan itu hak anak. Hak anak berarti kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita untuk mendidik ilmu, untuk mengajari ilmu, untuk memotivasi thalabul ilm dan seterusnya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro dalam surat At-Tahrim, jaga diri kalian, kata Allah, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari luapan api neraka. Bagaimana menjaga dan membentengi kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa adibuhum." Allimuhum wa adibuhum, ajari ilmu mereka. Ajari adab mereka dengan ilmu din, dengan adab akhlak yang mulia itu, mereka biidznillah akan terbentengi dari api neraka, terjaga dari api neraka. Sedemikian tinggi nilai ilmu dan nilai orang yang berilmu dan nilai thalabul ilm. Makanya aib kalau ada seorang ahlus sunnah bermalas-malasan untuk ilmu. Aib mau cari siapa salafnya, tidak ada. Dulu fulan malas ilmu jadi orang alim, tidak ada. Dulu alan futur, kemudian dia jalan kemana-mana jadi orang alim, tidak ada yang kayak gitu. Justru diragukan keadaan anak itu atau seorang itu kalau dia nuntut ilmu tidak mengalami kesengsaraan atau beratnya nuntut ilmu, kemudian jadi orang yang berilmu, itu dipertanyakan malahan yang seperti itu. Nuntut ilmu dia cuma nggak pernah mengalami sengsara, nggak mengalami rasa yang berat dalam nuntut ilmu, itu malah dipertanyakan. Kenapa? Nggak ada salafnya. Ada dalam sebuah riwayat di zaman para ulama salaf, di kalangan para imam di masa itu, ada satu kisah seseorang, umminya itu nyuruh pergi untuk belajar. Ayo kamu belajar ke syekh. Ya. Sampai di majelis dipukul sama syekhnya. Dipukul, pulang ngadu kok, mana dipukul sama fulan. Loh kenapa? Hai sana pergi lagi. Pergi. Bukan, oh dipukul ya, nggak usah belajar. Enggak. Ini umminya, ibunya. Suruh lagi, ayo sana. Sampai majelis pukul lagi sama syekhnya. Lapor lagi. Mana dipukul? Berangkat, ayo. Sana, idhab. Ayo, berangkat. Sampai segitunya. Kenapa? Karena sang ibu tahu, paham bahwa ini tugas anak, ini kewajiban anak yang harus anak lakukan untuk mendidik anak. Ayo sana, pergi untuk ilmu. Nah, ketiga kalinya dipukul lagi, kemudian dia ngomong anak itu ke syekhnya, antum akan anak tuntut nanti di hari kiamat. Anak disuruh ibu belajar ke sini, antum pukul. Nah, baru syekhnya bilang, oh iya, anak minta maaf. Enak kan? Minta maaf anak atas kesalahan. Antum minta apa? Nah, untuk membalas itu antum minta apa?
Kata anaknya ini, ana enggak minta apa-apa. Ana minta satu. Ajari ilmu ana sejumlah pukulan antum ke ana. Ya diajari. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, man lam yazuk dhullat at-ta'allum tajarra'a ka'sal jahli tula hayati. Orang yang tidak merasakan pahit getirnya nuntut ilmu, sengsaranya nuntut ilmu, dia akan meraih piala kebodohan dalam sepanjang hidupnya. Nah, mau banyak istirahat, mau banyak minum, mau banyak makan, mau banyak tidur, tidak bisa. Fadol cari sejarahnya ulama salaf yang alim mereka, ahlus sunnah yang seperti itu. Fulan bin Fulan banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak istirahat. Subhanallah jadi alim. Coba cariin. Tidak dapat antum. Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, di masa beliau seorang alim, ahli tafsir, ahlul hadis beliau rahimahullah, pernah suatu ketika beliau meriwayatkan, beliau menyampaikan di dalam biografi beliau sedang berkisah tentang beliau ketika pergi ke syekhnya untuk thalabul ilm. Ternyata syekhnya berhalangan, ada uzur, tidak bisa memberikan ilmu di kala itu. Beliau balik pulang, di tengah jalan beliau dapati orang penjual ikan, ya, beli, bawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, waktu daras tiba, saatnya, waktu taklim sudah waktunya. Nah, sudah waktunya taklim, ikan yang dia beli ditinggal keliling sampai 3 hari baru pulang. Kebiasaan beliau ketika siang, pagi, pokok siang itu thalabul ilm, malamnya murajaah dengan teman-temannya. Itu 3 hari keliling, sampai 3 hari baru pulang ke rumahnya, lihat ikannya masih ada. Apa kata beliau? Fa'akaltuhu nayyi'an walam natafarrugh an-nashwi walam atafarrugh an-ashwi. Ikan itu, kata beliau, aku makan kondisi mentah. Iya, 3 hari antum kayak apa? Aku makan dalam kondisi mentah, ya sudah berbau. Aku nggak ada waktu untuk masak. Tidak ada waktu untuk nasi, untuk manggang apa, bahkan tidak ada waktu. Begitu mereka dalam thalabul ilm. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita, kecuali kita mengikhlaskan kepada Allah murni dalam thalabul ilm. Jangan sampai salah memilih guru. Jangan sampai salah memilih ustadz, kalau bahasa kita di negeri kita ini. Dan jangan sampai salah memilih syekh dalam talaqil ilm, dalam menimba ilmu. Salah memilih itu akan berkepanjangan. Salah memilih guru, memilih ustadz, memilih syekh
akan berdampak buruk bagi dia. Dan itu sudah ditambah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami. Naam, kata beliau hadis ini sahih. Rasul menyatakan dari Abu Umayyah Al-Juhami Al-Jumahi. Naam, radhiyallahu an, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Sungguh di antara tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu itu diambil dari asaghir. Ketika ilmu itu diambil dari asaghir. Soghir, direndahkan, dihinakan. Siapa mereka? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadits ini menunjukkan apa? Peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejelek-jelek orang ketika menjadi apa? Tanda-tanda hari kiamat. Dan sejelek-jelek orang ketika hari kiamat itu terjadi, dia hidup. Sejelek-jelek orang, sejelek-jelek manusia, ketika hari kiamat terjadi, mereka hidup, itu orang paling jelek. Karena nanti di akhir zaman, sebelum hari kiamat terjadi itu Allah mengutus angin dari arah Syam dan lain dari arah Yaman, yang angin itu lebih lembut dari sutra. Itu berhembus untuk mematikan semua umat manusia yang ada imannya. Semua umat manusia yang Islam yang masih ada imannya dimatikan semua oleh angin itu. Hatta walaupun mereka di dalam tengah-tengah gunung, di dalam misalnya, angin itu akan menghampiri dia dan akan mematikan dia. Sampai tidak tersisa satupun dari orang-orang yang baik yang ada imannya, meninggal semua, mati semua. Kiamat, dan disitulah orang-orang yang jelek semua. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu disebutkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, kata beliau, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka kalian harus melihat selektif. Nah, kepada siapa kalian mengambil ilmu tersebut? Kan iya. Harus selektif. Naam. Sehingga para ulama menjadikan qaulnya Ibnu Sirin ini sebagai kaidah dalam thalabul ilm, dari kaidah-kaidah yang ada, dan termasuk yang terpenting, bal min ahammi qawaidid din al-islami, kata para ulama. Bahkan melihat dan
selektif dalam memilih ustadz atau guru atau syekh, itu termasuk kaidah dalam agama Islam ini yang terpenting dari yang penting-penting semuanya. Sehingga dia tahu kepada siapa dia harus menuntut ilmu dan siapa yang dia tidak mengambil ilmu darinya. Maaf. Karena kebenaran itu satu, tidak berbilang. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Maka harus hati-hati, harus selektif tadi itu. Sehingga para ulama, kalau bahasa kita sekarang, turun tangan dalam upaya menjelaskan kepada umat ini sebisa mungkin, sebagus mungkin, sebaik mungkin, sejelas mungkin, dalam upaya menghindarkan umat ini dari mengambil ilmu serampangan, dari mengambil ilmu kepada orang yang tidak jelas, dari mengambil ilmu kepada orang-orang yang memang tidak bisa dan tidak boleh secara syar'i diambil ilmunya. Ini penting. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita harus menyadari pula bahwa dalam kita menuntut ilmu itu bukan sekedar apa? Mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya atau syekhnya, tapi juga belajar tentang akhlak gurunya, belajar tentang gerak-gerik gurunya, belajar tentang bagaimana thariqah ngajarnya, bagaimana ketika menghadapi masalah, bagaimana ketika menyelesaikan masalah, bagaimana ketika bermuamalah dan seterusnya. Belajar itu juga. Nah, kenapa? Karena taruhannya itu sesat atau tidak. Nah, sesat atau tidak. Kalau kita mendengar dan memahami apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, kata beliau, la yadhurruna an tushakkiqa thiyabuna wa la yadhurruna an najua, yadhurruna an yuslaba minna dinuna bi'ardin minad dunya. Baju kami robek compang-camping tidak memudaratkan kami, kata Syekh Mubil. Kami kelaparan tidak memudaratkan kami, kata beliau. Yang memudaratkan kepada kami itu ketika agama kami ini terampas dengan sebab demi meraih bagian daripada dunia ini. Demi dunia dia korbankan manhajnya. Demi dunianya dia korbankan akidahnya. Demi dunia dia korbankan
agamanya. Nah, kan begitu. Demi ketenaran dia korbankan manhajnya. Dia korbankan agamanya. Demi ingin tampil dan ingin menjadi pemimpin juga seperti itu. Dia korbankan agamanya. Ini yang kita takutkan, kata Syekh. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita terbawa hanyut ke sana. Dan tidak mungkin seorang ahlu sunnah itu istilahnya ingin diridhoi semua aliran, tidak mungkin. Kenapa? Karena Al-Quran disebut Al-Furqan itu memisah antara hak dengan yang batil. Kalau ada sosok yang dia ingin menyatukan aliran yang sesat jadi satu dengan ahlu sunnah ini, ahlu sunnah itu menginginkan jadi satu mereka atau ingin diridhoi mereka. Nah, fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah dia itu zindiq, munafik. Nah, masalah besar. Nah, jangankan demikian ya ikhwan barakallahu fikum. Ada salah seorang dai di negeri kita yang ngajar di tempat hizbi. Masuk di dalam situ ngajar gitu. Ditegur sama saudaranya, "Nah, apakah cara yang antum lakukan ini sudah benar?" Kurang lebih. Nah, loh, ana hanya ngajar saja. Tidak ada urusan dengan mereka. Lah ya, apakah cara yang antum lakukan ini benar? Itu. Panjang diskusi tersebut sampai diangkat ke Syekh Robi. Ya apa kalau kita angkat ke Syekh Robi? Hafizahullah ketika itu tentang kondisi antum ini, fadhol, mau. Nah, ditulis gambarannya, tasawurnya lengkap, terus pertanyaan ke Syekh, apakah boleh seorang dai yang dinisbatkan kepada salafi ngajar di situ? Kata Syekh, ajib, salafi dia, salafi Syekh. Kata Syekh, ada dua kemungkinan. Kalau dia itu memang betul-betul salafi ngajar di situ, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nah, dia itu murid-muridnya jadi salaf semua. Muridnya dia salafi semua. Atau dia diusir dari ma'had itu. Kalau tidak diusir dari ma'had itu dan murid-muridnya tidak menjadi salafi, kira-kira apa yang dia ajarkan? Kan masalah hizbi kan artinya tidak mungkin ada ulama di dunia ini yang memuji hizbi, nggak mungkin. Hizbi masya Allah baik, nggak mungkin, tidak ada. Seorang syekh atau ulama ahlu sunnah salafi memuji hizbi, tidak ada. Mesti mungkar kan? Ya kan harus diingatkan. Diajarkan di situ, ya diajarkan di situ. Tidak boleh begini, tidak boleh demonstrasi
Tidak boleh menjatuhkan kehormatan wibawa pemerintah. Semua terangkan. Pokoknya apa-apa yang mungkar itu terangkan. Itu kan konsekuensi. Berarti dia bermujamalah. Enggak nerangkan itu. Makanya aman di situ. Sehingga sama Syekh disuruh keluar. Nah, namun ya karena mengikuti hawa nafsunya ya tetap. Nah, makanya ya kawan, kehidupan kita itu di tengah-tengah Ahlus Sunnah itu nikmat. Walaupun di sana ada kekurangan, mungkin ada gesekan, mungkin ada kesalahpahaman, tapi tetap lingkungan dan pergaulan Ahlus Sunnah itu tetap lebih baik dan terbaik dari yang lainnya. Makanya kata orang Arab, pepatah Arab menyatakan al-jar qabla dar. Al-jaru qabla dari. Kalau kamu mau membangun rumah, mau tinggal di suatu tempat, lihat tetangganya dulu. Al-jaru qabla dar. Tetangga dulu bagaimana? Masya Allah, Ahlus Sunnah Salafi. Nah, bangun di situ. Al-jar tetangga, qabla dar, sebelum rumah. Makanya Syekh Mubir juga menyatakan, kata beliau, ma yahya qalbi wa yansharhu sadri illa idza kuntu baina ahli sunnah. Nah, tidak ada yang menjadikan kolbu saya ini hidup dan dadaku ini lapang kecuali ketika aku ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini bagi kita perkara yang sangat penting, ikhwan. Jangan sampai kita keluar dari lingkungan Ahlus Sunnah, keluar dari syekh atau guru Ahlus Sunnah. Karena ini pertahanan kita hidup untuk menuju kebahagiaan yang kekal di akhirat. Salah satunya ya ini. Dan itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di surat Al-Fatihah, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Mohon kepada Allah agar kita ditujukan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Allah terangkan di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang sudah diberi kenikmatan oleh Engkau, ya Allah. Permohonan kita setiap hari kepada Allah agar kita ditunjukkan oleh Allah, diberi hidayah, taufik, agar kita itu diberi hidayah taufik untuk menempuh jalan yang lurus menuju akhirat kelak, yaitu kata Allah jalannya orang-orang yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah. Siapa mereka? Yang kita mohon kepada Allah agar kita mengikuti mereka yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah, yang kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Mereka itu adalah para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu
Naam. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para solihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan yang tersesat. Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah? Dan siapa mereka yang tersesat? Kenapa Allah murka kepada mereka? Kenapa mereka tersesat? Mereka dimurkai oleh Allah karena diberi ilmu tidak diamalkan. Mereka tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah? Yahudi. Siapa yang tersesat? Nasoro. Jangan mengikuti langkah-langkah mereka. Wadih ya ikhwan. Artinya jalannya jelas, wadih. Bagaimana para ulama mengambil ilmu? Wadih. Kasyams. Nah, sahabat ngambil dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabi'in ngambil dari para sahabat. Terus tabi'in juga demikian ngambil daripada tabi'in. Dan seterusnya ke bawah sampai detik ini. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hal ini harus menjadikan perhatian khusus inti bagi kita. Apalagi di masa fitnah. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, kanan nasu lam yas'alu anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Dulu di zaman sahabat tidak ada yang tanya tentang sanad, tidak ada. Misalnya Abu Hurairah, ya apa manhajnya Ibnu Abbas? Tidak ada. Ya apa manhajnya Umar bin Khattab? Manhajnya Abu Hurairah? Tidak ada yang seperti itu. Langsung diterima riwayat khobar yang datang dari sahabat Nabi ke sahabat berikutnya, langsung diterima, tidak perlu tanya manhajnya kayak apa, tidak ada di kala itu. Baru setelah fitnah muncul, apa kata mereka? Sammu lana rijalakum. Kamu dengar dari siapa? Fulan. Fulan dari siapa? Alan. Alan dari siapa? Fulan. Oh, Syiah. Tinggalkan. Antum dari siapa ini? Oh, tuh Qadariyah. Tinggalkan. Naam. Begitu muncul fitnah, mereka baru samulana rijalakum. Dari siapa kamu ambil riwayat ini? Kamu dari siapa? Fulan. Terus ditelusuri itu sampai pada akhir siapa dia. Apalagi Syiah kholas. Iya wis. Abadan. Kenapa? Karena dia menghalalkan dusta. Sebagian ulama membolehkan mengambil riwayat hadis dari Khawarij, walaupun itu dibantah ya oleh ulama yang lain. Tapi Syiah sama sekali. Dikarenakan dia menghalalkan dusta. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah menyatakan tidak boleh diambil ilmu dari empat orang atau empat kelompok ini, di antaranya orang yang suka dusta dalam berbicara. Itu panjang mereka dalam masalah itu, betul-betul anti. Dusta itu sudah perkara yang berat sudah.
Tidak ada ampun bagi mereka untuk diambil ilmu, nggak ada ampun. Karena itu perkara yang sangat aib. Makanya orang mukmin, orang muslim, mungkin mereka mencuri, mungkin dosa besar kan, haram. Bukan tafadhol mencuri, tidak. Mungkin terjatuh kepada mencuri, mungkin. Atau zina, mungkin. Tapi untuk dusta sudah tidak ada ampun kalau dusta. Maksudnya sudah untuk urusan ngambil ilmu abadan. Jangankan dusta ya, yang jelas-jelas sore kedustaannya jelas di masa ulama salaf. Nah, ada seorang yang berilmu kemudian dia ini manggil ayam untuk dikasih makan ayam itu. Begitu nyampe di tangannya nggak ada makanannya, ketika itu orang itu sudah nggak diambil ilmunya lagi. Seselektif itu. Nah, manggil ayam untuk kasih makan, begitu nyampe ternyata nggak ada makanannya, sudah. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika melihat salah satu gurunya dia itu, ini bab mengambil ilmu ya, udah sepuh, udah tua, duduk dia kemudian ngiler gitu loh, ini air liurnya jatuh. Imam Malik ngelihat semenjak itu nggak diambil ilmunya lagi, sampai ditegur beliau, loh kenapa antum nggak mengambil ilmu lagi dari dia? Bukankah dia seorang yang berilmu? Iya. Dulu, sekarang enggak. Kenapa? Karena aku melihat dia diam-diam, duduk diam-diam, tiba-tiba air liurnya dia jatuh. Lah, kalau dia nggak bisa menjaga dirinya, kan dia mau menjaga sunnah. Ini harus digaris tebeli ini oleh antum, digaris tebel, dilingkari betul dusta ini. Sudah, jangan ngambil ilmu dari pendusta. Dengan bukti-bukti yang ada, dengan bukti-bukti yang nyata kedustaannya, kholas, pinggir. Sayangi kolbu kita, sayangi ya hati kita. Sayangi agama kita, sayangi manhaj kita. Dan di antaranya dari 4 kelompok ini kata Imam Malik adalah sahibu bid'atin yad'u ila hawa. Ahlul bid'ah yang menyeru kepada hawanya, hawa nafsunya. Tawus bin Kisan, nah, kalau berjalan melewati depan rumahnya ahlul bid'ah, itu anaknya ditutup telinganya, sampai lewat. Antum bayangkan sampai seperti itu. Tawus bin Kisan itu anaknya ditutup telinganya, terus lewat. Agar tidak mendengar ucapannya ahlul bid'ah. Setingkat itu ngerinya. Nah, makanya kata Fudail bin Iyad, akil indal yahud wan nasara wala akil inda ahli bid'ah. Aku bisa makan di dekat Nasoro atau Yahudi, tapi ahli bid'ah la. Nah, makanya mereka sampai seperti itu. Nah,
Ahabu ilayya an ujawira. Aku lebih suka bertetangga dengan kera-kera itu daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Sampai seperti itu. Agama, masalahnya agama. Muamalah jual beli dengan Yahudi Nasrani dibolehkan secara syar'i. Boleh. Cuman hati-hati maksudnya, tapi boleh. Ahlul bid'ah la. Ahlul bid'ah enggak. Agama kolbu kita yang kita sayangi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita juga harus betul-betul benar dalam menghukumi dan mengklaim ahlul bid'ah. Ya kan, tidak semua orang yang berbuat bid'ah itu dia ahlul bid'ah, enggak. Nah, jangan sampai berlebihan menghukumi pada porsinya yang memang ahlul bid'ah ya. Dainya ininya sudah kholas. Nah, kalau yang ikut-ikutan belum tentu, atau yang dia enggak paham belum tentu harus dipahamkan. Ini kita mendapat penjelasan yang betul-betul sahibu bid'ah yang berdakwah, yang mengajak dengan hawanya. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus menghidupkan, terus menyemarakkan thalabul ilm kepada guru yang sunni salafi. Terus kenapa ya ikhwan, kalau kita jarang-jarang atau malas-malasan, khawatir satu mendapati yang lainnya yang dikira baik dan benar padahal tidak. Dua, khawatir dia malah tambah lalai dan malah tambah larut dengan kelalaiannya. Syekh bin Baz memberikan nasihat kepada kita. Kata beliau, fa innal insana idza kana la yahduru halaqatil ilm wa la yasma'u al khitab wa la ya'tani bima yanqul an ahli ilm. Nah, kalau seorang itu sudah tidak menghadiri halaqah-halaqah ilmu, wala yasma'ul khutbah, dan dia tidak lagi mendengarkan khutbah-khutbah dari guru yang ahlus sunnah, dan sudah tidak lagi memperhatikan masalah ucapan ahlul ilm, fa innahu tasdadu ghaflatuh, sangat mungkin dia akan bertambah kelalaiannya. Wa rubbama yaksu qalbuh, dan bisa jadi kolbunya mengeras. Sudah enggak mempan nasihat, sudah enggak mau thalabul ilm, sudah menjauh dari ilmu, naudzubillah min dzalik. Hatta yutba alaihi wa yuhtama alaihi fayakunu minal ghafilin. Khawatirnya dicap, distempel oleh Allah, naudzubillah min dzalik, yang seperti itu, sehingga dia menjadi orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Makanya menghidupkan ilmu itu penting bagi kita. Di samping itu kewajiban bagi kita, juga bernilai pahala yang besar. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, menyatakan, man ra'a al-ghutwa war-rauha ilal ilm laisa bijihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh.
Barang siapa yang berpendapat bahwa mundar-mandir cari ilmu, berangkat pulang terus mencari ilmu, itu tidak dianggap sebagai jihad, maka sungguh orang itu berkurang akalnya dan pendapatnya itu. Naam. Makanya keikhlasan dalam thalabul ilmi ini betul-betul sangat inti, pondasi agar tidak menjadi rusak apa yang dia tuntut dengan sebab tidak ikhlas kepada Allah itu, menjadi rusaknya dia. Na'udzubillah min dzalik. Dinasihatkan oleh ba'dul hukama dalam Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih, nafa'ana Allah wa iyyakum bil ilmi. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dan kalian dengan ilmu yang bermanfaat. Wala ja'ala hadzana minhu al-istima' wa ta'ajjub. Dan semoga tidak Allah jadikan porsi kami dalam menuntut ilmu ini, ya Allah, untuk ingin didengar orang lain dan ujub ingin dipuji. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita harus bergerak segera dalam thalabul ilmi. Jangan tinggalkan kondisi kita tidak menuntut ilmu atau lama enggak hadir majelis ilmu. Hati-hati. Dan jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Para ulama salaf tidak ada yang seperti itu. Justru kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ma'syarasy syabab, iyyakum wat taswif. Saufa af'alu. Wahai kaula muda, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, jauhi oleh kalian, hindari oleh kalian taswif. Nanti aku akan berbuat demikian, nanti anak akan seperti ini, nanti anak seperti itu tok. Enggak ada realitanya. Saufa af'alu kadza, saufa af'alu. Nanti anak akan berbuat demikian. Jauhi itu, hindari itu. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, makanya tadi disebutkan dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, siratal mustaqim adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Abul Aliyah rahimahullah tabi'in ditanya, mas siratul mustaqim, siratul mustaqim itu apa, siapa? Dijawab oleh beliau, siratul mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Nanti ini pembahasannya di masjid berikutnya ya. Nah, insyaallah. Siratul mustaqim itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Apakah masuk dalam ayat tadi? Sangat masuk. Siratul mustaqim kan para nabi. Masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siddiqin masuk. Abu Bakar. Sholihin masuk. Umar bin Khattab. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa inti dan pondasi dalam menuntut ilmu itu untuk tidak salah memilih guru. Untuk tidak salah memilih guru. Makanya disebutkan oleh para ulama, mereka yang berhak untuk kita ambil ilmunya, mereka al-ulama'ur rabbaniyun, ahlul khasyah wat taqwa, alladzi
tu'allimul ilma syar'i min kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih. Wa 'allamu an-nasa ma yanfa'uhum min umuri dinihim. Wa lam yushghilun nas bima la ya'nihim wa la maslahata lahum bihi aw ma la yahtaju ilaihi an-nas min al-qasas wal khatarat wal wasawis. Naam. Dalam kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri dan Manaqib Al-Imam Ahmad Ibnul Jauzi disebutkan bahwa mereka yang berhak diambil ilmunya itu adalah mereka ulama rabbaniyun. Tahu rabbaniyun? Rabbaniyun mereka seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walakin kunu rabbaniyin. Iya kan? Nah, jadilah kalian orang-orang rabbani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rabbani itu al-ulama wal fuqaha, orang-orang yang berilmu dan faqih. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang rabbani ini. Mereka rabbaniyun itu dalam kitabnya Fadlul Ilmi wa Syarafuhu, mereka ringkasnya, mereka adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, ilmu din, al-ilmu nafi, diberikan oleh Allah ilmu tersebut, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan dan sabar di atas dakwah itu. Itulah rabbaniyin. Nah, makanya tingkatan manusia termulia kata Ali bin Abi Thalib adalah alimun rabbani. Alimun rabbani. Tadi itu yang diberi ilmu oleh Allah, kemudian diamalkan ilmu tersebut, didakwahkan dan sabar atas gangguan-gangguan yang menimpa kepada dia. Nah, mereka lah ulama rabbani, ahlul khusyah, yang mereka takut kepada Allah, takwa kepada Allah, yang mereka mengajarkan kepada umat ilmu syar'i yang terambil dari kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafus saleh. Mereka mengajarkan kepada umat manusia apa yang bermanfaat bagi mereka dari perkara-perkara agama mereka. Mereka para ulama ini, rabbani ini tidak menyibukkan umat manusia dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak ada maslahatnya, atau sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh umat manusia, seperti kisah-kisah kosos-kosos, cerita-cerita yang cerita itu nggak ada ujung pangkalnya, atau apa yang terlintas di benak dia diajarkan, apa yang terlintas diajarkan, tidak seperti itu, atau was-was, tidak. Tapi sumbernya adalah kitabullah, sunnah Rasulullah di atas pemahaman salafus salih. Itu penekanannya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena memang Allah sebutkan mereka dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh yang takut kepada Allah adalah mereka dari kalangan para ulama. Nah, mereka orang-orang yang alim, ahlus sunnah, mereka yang takut kepada Allah, ya kita belajar kepada mereka. Takut berdusta, takut tidak jujur, takut dari kezaliman dan berbagai macam bentuk. Nah, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menasihatkan kepada kita, tentunya nasihati littullabil ilm al-mubtadi'in, aku nasihatkan kepada para penuntut ilmu yang pemula-pemula ini, an yatatallammadu ala al-ulama al-mawthuq bi'aqidatihim wa ilmihim wa nushihim. Hendaklah mencari ilmu dari ulama yang mawthuq.
yang terpercaya, akidahnya, ilmunya, dan nasihatnya. Kata beliau, "Na'am, awsaful ulama, sifat-sifat ulama itu alladzina yuqtada bihim, yang bisa diikuti, diambil ilmu darinya, hum ahlul ilm billah, mereka yang ilmu, ahlul ilm. Na'am, memiliki ilmu tentang Allah, alladzina tafaqqahu fi kitabillah, yang mereka mendalami, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, wa tahallau bil ilm, dan mereka menghiasi dengan ilmu nafi', wa kadzalika yatahallawna bil amali shalih, dan mereka pun juga demikian, menghiasi hidupnya dengan amalan soleh. Naam. Makanya kata beliau, alladzina yuqtada bihim humul ladzina jama'u bainal amrayn, yang bisa diambil ilmunya dan bisa diikuti mereka ini adalah yang terdapat padanya dua perkara, yaitu al-ilmun nafi' dan amalun soleh. Fala yuqtada bi'alim la ya'mal bi'ilmihi, jangan kamu ikuti orang yang alim tapi enggak diamalkan ilmunya. Wala yuqtada bi jahil laisa indahu ilm, dan jangan kamu ikuti orang yang jahil yang enggak punya ilmu. Yang ada padanya al-ilmun nafi' wal amalus soleh, itu yang kamu ambil ilmu darinya, itu yang kamu ikuti dia. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka hendaknya kita semua dalam kehidupan sehari-hari ini, terutama di masa-masa fitnah, harus betul-betul hati-hati. Kenapa? Karena qulubuna dha'ifah, hati-hati kami ini lemah. Wasyubuhat khattafah, sementara syubhat itu sambarannya kuat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan untuk terus istiqomah di atas al-haq, dan betul-betul terus menuntut ilmu dari guru-guru kita yang memang apa yang disebutkan oleh ulama tadi dan dalam hadis tadi, ahlul istiqomah, yang mereka orang-orang yang betul-betul mengajarkan kitabullah, sunnah Rasulullah di atas pemahaman salaful ummah, dan juga yang beramal soleh, yang diamalkan ilmunya. Nah, akhlaknya yang baik, tentunya pendukung-pendukungnya akhlaknya yang baik. Nah, bukan seorang yang suka dusta, tidak jujur. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga yang ana sampaikan bermanfaat bagi ana pribadi terkhusus dan untuk sekalian. Wal ilmu indallah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.